Ultraman baru setelah Trigger dan dia adalah New Generation Dyna. Yo halo semuanya, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang info atau mungkin masih rumor ya untuk Ultraman terbaru yang akan tayang setelah Ultraman Trigger. Jadi ini belum bisa dipastikan kebenarannya, meskipun katanya info ini dari orang yang ngasih bocoran tentang From Glitter Trigger Eternity ya. Yaitu artinya kemungkinan benarnya ini sangat besar. Ya, gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja ini kita akan bahas beberapa poin-poin benar ilah yang berhubungan dengan Ultraman terbaru setelah Trigger. Ya pertama pastinya dari namanya ya, yaitu Ultraman baru ini akan bernama Ultraman Decker New Generation Dyna. Yang pastinya ini akan berfokus pada Ultraman penerus Dyna ya. Kita bahas untuk namanya dulu, Decker atau kalau penyebutan dalam bahasa Jepangnya mungkin jadi Ultraman Deka gitu ya. Sama seperti Ultraman Trigger, dalam penyebutan Jepangnya itu jadi Ultraman Toriga. Untuk saya sendiri sih gak komplain sama sekali ya untuk namanya. Cuman mungkin ada fans yang gak terlalu suka dengan nama ini, terutama karena mengambil konsep New Generation lagi. Yang menurut saya ini jatuhnya kita cuma perlu beradaptasi aja gitu ya. Berhubung mungkin Subaraya menggunakan konsep ini karena untuk merayakan anniversary dari TDG juga. Kalau menurut kawan-kawan gimana untuk nama Ultraman Decker ini? Yang selanjutnya ini adalah Ultraman Decker ini berada di universe yang sama dengan Ultraman Trigger ya. Ini agak menarik, karena artinya bakalan sama dengan dunianya Ultraman 3 dan Dyna ya. Yang mana kita tahu kalau 3 dan Dyna itu memang berada pada satu universe yang sama, Neo Frontier. Sedangkan untuk Trigger ini bisa dibilang sebagai Neo Frontier alternatif gitu lah. Nah kalau dari situ ya, artinya masih ada kemungkinan Ultraman lain selain 3 atau Trigger yang bakalan muncul gitu. Dan itu membuat konsep New Generation ini jadi sangat relate gitu ya, dengan kita tahu juga kalau 3 dan Dyna ini memang berada di universe yang sama walaupun timelinenya berbeda. 3 muncul dulu baru Dyna muncul. Sedangkan untuk Trigger ini juga sama gitu. Setelah Trigger barulah muncul Ultraman Decker. Yang selanjutnya ini berhubungan dengan item perubahannya ya, dimana Ultraman Decker ini akan lebih menggunakan gimmick card atau kartu sebagai item perubahannya yang mirip-mirip kayak Cyber Cards-nya milik Ultraman X dan Ultra Fusion Card milik Ultraman OP gitu lah. Menurut kalian gimana? Untuk saya sendiri sih oke-oke aja ya kalau Ultraman Decker ini menggunakan kartu sebagai item perubahannya, karena kesannya ini lebih praktis gitu lah. Dan juga kalau dihubungin dengan penjualan mainannya gitu ya, konsep kartu ini bisa lebih mudah gitu lah untuk dibuat versi-versi dari Ultraman lain gitu. Yang selanjutnya adalah Decker adalah Ultraman yang berasal dari masa depannya, alias dia ini datang dari timeline masa depan gitu. Dan untuk hal ini mirip-mirip kayak Ultraman Ginga gitu ya. Dan ini artinya Decker dan Trigger ini berbeda ya. Trigger kan kita tahu kalau dia ini berasal dari masa lalu, 30 juta tahun yang lalu. Sedangkan untuk Decker ini berasal dari masa depan. Yaitu artinya asal-usul dari mereka ini kontras gitu lah. Cuma yang belum jelas ini apakah asal dari Decker ini bakalan dijelasin atau enggak gitu ya. Kalau Ginga kan kita tahu dia cuman dibilang sebagai ultra yang datang dari masa depan dan nggak dikasih keterangan lebih lanjut atau peran detailnya di masa depan gitu. Yang selanjutnya adalah posisi color timernya yang katanya bakalan mirip dengan Ultraman Nice ya, yaitu berada di samping gitu. Ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat Ultraman yang ada series resminya gitu emang nggak ada yang color timernya berada di samping gitu. Seingat saya cuman Nice aja sih. Ya jatuhnya ini memberikan keunikan untuk Decker itu sendiri ya, walaupun nggak berpengaruh secara keseluruhan juga. Yang selanjutnya adalah Hanejiro yang akan memiliki desain yang mirip dengan Haro dari Gundam. Buat kawan-kawan yang mungkin udah lupa siapa Hanejiro, dia itu alien yang kecil itu ya. Dan katanya bakalan ada Hanejiro versi baru yang muncul di series Ultraman Decker ini. Desainnya bakalan mirip dengan Haro dari Gundam ya, yang bentuknya kayak robot bulat gitulah. Cuman masih dipertanyakan apakah ini adalah robot atau alien, karena kita tahu Hanejiro itu sendiri bukan robot ya. Dia alien dari Fabilas. Dan Hanejiro itu sebenarnya bukan nama aslinya. Nama aslinya itu Mukito ya. Yang selanjutnya, Ultraman Trigger akan kembali di series Ultraman Decker selama beberapa episode dan mendapatkan senjata baru yang juga akan dipakai oleh Decker. Ini kayaknya sangat wajar ya, mengingat kalau Trigger dan Decker ini akan berada di universe yang sama, yang mirip-mirip kayak Giga dan Dyna gitu lah. Di movie-nya kan mereka berdua sempat bertemu gitu ya. Cuman yang menariknya adalah Trigger di sini akan berbeda dengan 3 ya.
Yang mana kita tahu kalau Tiga itu kan pas ketemu Dyna itu bukan Daigo. Sedangkan kalau trigger ini, kalau kita lihat kan Kengo ini adalah trigger itu sendiri. Ya harusnya gak bakalan berpisah ya. Ini juga ada hubungannya dengan rumor kalau akan ada Ultraman baru yang muncul di akhir series Ultraman Trigger ya. Ya udah pasti kalau memang itu adalah Ultraman baru, ya Ultraman Decker inilah yang bakal muncul. Yang selanjutnya adalah Defense Force atau pasukan tempur di Decker itu merupakan penerus dari Godzilla ya. Dan otomatis ini mengartikan kalau timeline dari Ultraman Decker ini berada setelah Ultraman Trigger ya. Kemungkinan beberapa tahun kayak Tiga dan Dyna. Cuma entah kenapa saya berharapnya ini bakalan ada kayak unsur-unsur time travelnya gitu ya. Mengingat Decker ini katanya berasal dari masa depan. Yang selanjutnya battleship dari pasukan tempur di Decker ini akan memiliki wujud yang mirip dengan Death Phaser ya. Dan juga memiliki konsep seperti King Joe yang bisa digabungkan dengan robot Mountain Galliver. Seperti yang kita tahu kalau Death Phaser ini adalah robot yang muncul di movie Ultraman Dyna ya. Merupakan model robot dari pesawat canggih yang dibuat di PC atas pengaruh dari alien Mondera yang nama awalnya adalah Prometheus. Untuk desainnya ini bener-bener keren ya. Dan katanya battleship di series Ultraman Decker ini desainnya bakalan mirip dengan Death Phaser juga. Cuman uniknya dia punya konsep seperti King Joe Custom gitu ya, yang bisa dipisah-pisah atau digabungkan gitulah dengan Mountain Galliver. Mountain Galliver sendiri muncul di series Ultraman Dyna episode 42. Yang singkat saya robot ini tuh muncul di mimpinya Asuka ya. Untuk desainnya ini sangat mirip dengan Gundam lah. Yaitu otomatis mengartikan kalau series Ultraman Decker ini bakalan berhubungan dengan teknologi canggih gitu ya. Sangat mirip dengan series Ultraman Dyna, yang mana senjata-senjata mereka itu udah berkembang lah dari Ultraman 3 karena timelinenya memang di masa depan gitu. Yang selanjutnya adalah Henshin device-nya Decker bakalan mirip dengan Taiga Spark, cuman dengan ukuran yang lebih besar ya. Untuk ini menurut kawan-kawan gimana? Ini masih belum jelas ya, yang kalau dihubungkan dengan gimmicknya yang bakalan menggunakan kartu, yang dipertanyakan tentu saja adalah bagaimana cara menggunakan kartu dan device-nya ini ya. Ya harapan saya bakalan lebih simpel gitu lah. Setidaknya jangan terlalu banyak pergerakan gitu lah ya. Contoh paling dekatnya ya God Spark Lens gitu ya, yang menurut saya sangat keren, sekaligus sangat praktis ya. Tinggal ngebuka, masukin hyperkey, langsung berubah gitu. Ya mungkin ini lebih ke pendapat pribadi aja ya. Mungkin kawan-kawan lebih suka dengan device Henshin yang agak ribet gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya bahas untuk rumor Ultraman terbaru Ultraman Decker. Kalau ada koreksi atau pendapat lain tuliskan aja di bawah. Daripada video lainnya bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.